Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 15 KPPL. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas pembuatan aplikasi. Jadi, perkenalkan kami saya sendiri Dinda Yuning Ratu Putri dengan NRP 502523159. Kemudian ada rekan saya Andi Nur Nabila Selwani dengan NRP 50252311104. Kemudian ada Sarvina Ardianti Anam dengan NRP 50252231111. Lanjut, di sini kami membuat aplikasi bernama Voicebox TC. Nah, aplikasi ini adalah sebuah sistem yang memungkinkan mahasiswa dan mahasiswi TC untuk mengajukan keluhan dan kebutuhan, serta memantau status terkini dari masukan yang mereka kirimkan. Nah, sementara admin dapat mengakses dashboard untuk melihat semua keluhan dan kebutuhan yang masuk, menyaring masukan berdasarkan kategori, dan mengupdate status dari setiap masukan. Pada saat membuat aplikasi Facebook TC ini, kami menggunakan metode waterfall, di mana salah satu steps-nya yang pertama adalah requirement. Kemudian pada bagian requirement ini akan dibagi lagi menjadi dua kebutuhan, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan interface. Untuk kebutuhan fungsional, bagian user adalah yang pertama itu registrasi dan login. Mahasiswa dapat membuat akun menggunakan alamat email. Mahasiswa juga dapat login menggunakan username dan password. Dan selanjutnya ada sistem tiket, di mana mahasiswa dapat membuat keluhan atau kebutuhan. Mahasiswa dapat melihat status terkini dari masukan yang mereka kirimkan, apakah status tersebut baru, diproses, atau sudah selesai. Mahasiswa juga dapat melihat riwayat semua masukan yang mereka sudah ajukan, tanggal submit, dan lain-lain. Setelah sistem tiket ada feedback, setelah masukan selesai diproses, mahasiswa dapat memberikan umpan balik terkait penanganan dari masalah mereka. Mahasiswa juga dapat memberikan rating dan ulasan berdasarkan ID masukan. Nah, pada bagian admin itu, admin dapat mengakses dashboard untuk melihat semua keluhan dan kebutuhan yang masuk. Admin juga dapat menyaring masukan berdasarkan kategori, apakah kategori tersebut keluhan atau kebutuhan. Admin juga dapat mengupdate status dari setiap masukan. Nah, untuk kebutuhan interface-nya sendiri, perangkat keras yang digunakan ada Nginx atau Apache, sementara perangkat lunaknya untuk front-end ada React.js, back-end-nya menggunakan Node.js, database-nya menggunakan MySQL, dan IDE-nya menggunakan VS Code. Nah, pada bagian selanjutnya setelah requirement ada design. Di sini dibagi menjadi dua, desain use case dan desain front-end atau visualnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk tahap selanjutnya adalah development. Pada tahap ini, desain yang telah disusun akan diterjemahkan menjadi kode program. Yang pertama, backend menggunakan Node.js untuk mengintegrasikan database dan antarmuka. Selanjutnya, frontend menggunakan React.js untuk membuat tampilan halaman-halaman aplikasi. Dan database sendiri menggunakan MySQL untuk menyimpan data pengguna, masukan, dan juga feedback. Lalu tahap selanjutnya adalah testing, akan dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa sistem berfungsi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Metode pengujian yang dipakai adalah black box, di mana metode ini memeriksa fungsionalitas sistem tanpa melihat ke dalam kode. Dengan skenario pengujian sebagai berikut, yakni user dapat membuat akun dan login ke sistem. Mahasiswa dapat membuat masukan, yakni keluhan dan juga kebutuhan. Mahasiswa juga dapat melihat riwayat semua masukan yang dikirimkan dan dapat memberikan umpan balik setelah masukan diproses. Selanjutnya, untuk admin dapat mengakses dashboard dan melihat semua masukan, dapat menyaring masukan berdasarkan kategori, dan terakhir dapat memperbarui status setiap masukan. Lalu tahap selanjutnya adalah deployment. Setelah pengujian, aplikasi diunggah ke server web yang tersedia menggunakan Nginx atau Apache untuk digunakan oleh pengguna, yakni mahasiswa. Tahap ini juga melibatkan pelatihan pengguna dan penyediaan dokumentasi sistem. Lalu, tahap terakhir adalah maintenance, yakni pemeliharaan rutin dan pembaruan dan juga perbaikan diperlukan seiring dengan perubahan kebutuhan. Pemeliharaan database dengan melakukan backup rutin agar data tidak hilang saat terjadi kerusakan, dan analisis serta tindak lanjut dari hasil feedback yang diterima. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dinda. Baik, untuk solusi prototipenya, untuk langkah pertama yaitu kita akan membuat desain database-nya. Jadi membuat skema database menggunakan PostgreSQL atau MySQL yang mencakup tabel-tabel yang diperlukan. Kemudian untuk langkah kedua yaitu
desain front-end-nya, itu membuat komponen-komponen front-end menggunakan React.js yang mencakup seperti halaman registrasi dan login, kemudian halaman pengajuan masukan, halaman status masukan, halaman riwayat masukan, dan halaman feedback. Kemudian untuk langkah ketiganya yaitu desain back-end. Membuat API menggunakan Node.js yang mencakup seperti fungsi registrasi dan loginnya, fungsi pengajuan masukan, fungsi update status masukan, dan fungsi feedback. Untuk langkah keempatnya yaitu integrasi front-end dan back-end, yaitu membuat koneksi antar front-end dan back-end menggunakan API, kemudian buat fungsi-fungsi yang memungkinkan front-end untuk berinteraksi dengan back-end-nya. Untuk langkah kelimanya yaitu implementasi fitur admin. Jadi buat dashboard admin yang mencakup daftar keluhan dan kebutuhan, kemudian fungsi penyaringan masukan berdasarkan kategori, dan fungsi update situs status masukan. Untuk langkah keenam yaitu pengujian dan debugging. Lakukan pengujian pada prototipe untuk memastikan bahwa semua fitur berfungsi dengan baik, dan lakukan debugging untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ditemukan. Untuk langkah yang terakhir yaitu deploy. Deploy prototipe ke server menggunakan Nginx atau Apache, kemudian mengkonfigurasi server untuk memungkinkan akses ke aplikasi. Untuk contoh tampilan halamannya seperti ini, untuk halaman registrasi dan loginnya. Kemudian dilanjut dengan halaman pengajuan masukan, kemudian halaman status dan riwayat masukan, dan yang terakhir yaitu halaman feedback, dan kemudian halaman dashboard dengan akses sebagai admin. Jadi untuk pengerjaan solusi prototipenya ini, kita menggunakan referensi dari ini, Numansah, D. dan Iksari tahun 2023, analisis sistem aplikasi Customer Relationship Management dengan metode waterfall. Baik, sekiranya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.